Oke, antara faktor yang mempengaruhi kesehatan mental adalah pengaruh persekitaran. Mungkin persekitaran kita toksik, persekitaran kita tidak membangun, tidak membuatkan kita tuh berkembang potensi kita tuh dengan secara baik. Jadi kita stres. Jadi sebab kita stres, lepas itu kita rasa macam itu boleh menyebabkan masalah kesehatan mental. Kesehatan mental kita terganggu. Kemudian pengaruh persekitaran pun boleh yang macam sekarang, yang macam sebelum ini kan, contohnya kita belajar, tapi kita belajar di rumah. Lepas itu susah kita mau belajar di rumah atau kita mengajar di rumah sebab kita tidak set boundaries, kita tidak dapat set boundaries. Kita mau urus ini lagi, urus ini lagi. Jadi itu akan mengganggu kita punya kesehatan mental. Lepas itu kita banyak pikir sampai kita gangguan tidur, contohnya insomnia, begitu. Lepas itu kesehatan fisikal juga merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Kenapa? Sebab bila kita mengalami kesehatan fisikal kita terganggu atau terjejas, contohnya kita selalu sakit, selalu diserang penyakit. Lepas itu kita rasa stres, kita rasa moral down, kita rasa macam kenapa aku selalu kena ini. Jadi itu akan mempengaruhi kita punya psikologi kita, dan bila dia mempengaruhi psikologi kita rasa rendah diri, kita rasa takut, kita rasa kita lah yang paling malang. Jadi itu akan mempengaruhi kita punya kesehatan mental kita pun macam tambah lagi kita sakit sebab kita punya kesehatan mental kita terjejas. Oke. Antaranya lagi ialah faktor yang mempengaruhi ialah corak asuhan. Corak asuhan ini maksudnya macam mana upbringing kita oleh ibu bapak kita, macam mana kita dibesarkan dulu. Maksudnya corak asuhan, mungkin ada orang kesehatan mental dia terjejas sebab dia stres, sebab corak asuhan ibu bapak dia yang terlalu strict, terlalu rigid, terlalu kau mesti buat ini, kalau enggak kau gagal. Itu akan mempengaruhi dia punya kesehatan mental. Kenapa kau dapat keputusan begini? Kenapa orang lain boleh kau enggak boleh? Kasih banding-banding dengan anak. Corak asuhan akan menyebabkan faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, dan begitu juga sebaliknya. Contohnya kalau corak asuhan dia sentiasa memberi galakan kepada anak, contohnya seseorang anak nih dia minat sukan, jadi bapak dia encourage dia, oke, mari kita ikut pergi pemilihan bola, pergi begitu. Jadi bila corak asuhan tuh menggalakkan lagi potensi dia dan tidak memperkecilkan diri seseorang tuh sampai besar pun dia rasa macam, kalaupun dia gagal, dia rasa macam gagal tuh adalah satu sebab gagal tuh maksudnya kita mencoba, macam tuh. Kalau enggak gagal maksudnya kita enggak mencoba benda yang baru, benda yang kita enggak pandai. Oke. Seterusnya ialah pencapaian ini pun sama. Mungkin pencapaian kita rendah, jadi kita moral down, jadi kita jadi stres dan melampau sampai kita kasih banding diri kita dengan orang lain. Kita rasa macam, dia nih buat kerja bagus. Tapi bukanlah maksudnya kita langsung tidak mempedulikan pasal diri kita. Enggak apalah, aku duduk relax, enggak apa ya buat kerja. Enggak boleh begitu juga. Tapi jangan terlampau. Jangan terlampau mengejar pencapaian sampai kita stres, sampai kita enggak boleh handle benda tuh. Sampai itu di luar kemampuan diri kita. Next, ialah tahap pendidikan. Tahap pendidikan sini saya bukan mau cerita pasal akademik. Kalau dia ada PhD maksudnya dia tidak akan ada kesehatan mental dia terjejas. Bukan. Tahap pendidikan maksudnya kita dapatkah pendidikan tentang kesehatan mental. Mungkin juga mempengaruhi. Contohnya mungkin kita belajar sampai PMR atau
Sampai UPSR aja contoh ibu bapak kita belajar. Jadi diorang ndak terdedah dengan benda-benda yang begini, yang kesehatan mental, ataupun different generation, different approachment. Contohnya kami dulu begini. Kami kerja keras, dia pun stres gini. Tapi bila generation yang baru, diorang tahu mental health ini penting. Kami stres kalau kerja lebih masa gitu. Dia different generation punya generation gap tuh berlaku lah di situ. Dan tahap pendidikan tentang kesehatan mental ini penting juga, sebab bayangkan kalau kita rasa, contoh kita ada insomnia, kita rasa bimbang selalu, tapi kita nggak tahu kenapa kita begitu. Lepas itu kita nggak cari tahu, lepas itu kita nggak didik diri kita untuk atasi benda tuh. Contohnya kita ada terjejas kesehatan fisikal, kita pergi jumpa dokter. Tapi bila kita terjejas kesehatan mental, kita diam-diam aja satu orang, simpan satu orang. Itu akan menyebabkan masalah tuh akan terus berlaku lah. Sukar untuk dipulihkan kalau tidak meminta bantuan dengan yang sepatutnya. Kemudian, tidak dinafikan, agama dan budaya hidup pun mempengaruhi kita punya kesehatan mental. Bukan saya cakap kalau seseorang yang ada kesehatan mental seseorang terjejas, maksudnya dia tidak sholat ataupun dia tidak pergi church, dia tidak sembahyang. Bukan. Tapi maksudnya bila kita berpegang kepada agama kan, kita ada berpegang kepada sesuatu. Maksudnya kita contoh contohnya percaya kepada qada dan qadar. Contohnya kalau ada sesuatu buruk yang berlaku terhadap kita, tapi kita percaya yang ini, contohnya ini ujian daripada Tuhan. Tuhan tidak akan bagi ujian ini sama aku kalau aku tidak mampu. Jadi kita akan bantu diri kita bila kita ada kesadaran begitu. Dan bila budaya hidup kita sihat, itu akan membantu kita, sebab kita tidak boleh menidakkan. Biologi kita memerlukan begitu. Contohnya, kita kan dalam diri kita ada hormon-hormon yang kita boleh trigger. Contohnya, bila kita bersenang, hormon gembira itu akan keluar. Kita tidak boleh menidakkan. Jadi budaya hidup kita pun mesti sihat. Contohnya, sepatutnya kita nih makan, kita nih satu hari mesti ada makan. Jadi walaupun kita mau kan, tidak mau kan, kita rasa macam tidak boleh, kita mau bersendiri, kita mau sedih, kita still sepatutnya makan, begitu. Begitulah budaya hidup dan agama. Jadi bagaimana kita mau bantu diri kita dengan orang lain yang terjejas dengan kesehatan mental? How? Pertama sekali, benda basic. Berkongsi masalah. Kalau kita tidak pernah cerita dengan siapa-siapa yang kita percaya tentang masalah kita, mulakanlah first step dengan itu, berkongsi masalah. Ataupun kalau kita tidak percaya siapa-siapa di sekeliling kita, kita kongsilah dengan orang yang profesional, yang boleh memang betul-betul bantu kita, macam counselor, macam psikologi, ataupun dokter. Dokter pun akan boleh bagi ujian yang DASS, depression, anxiety, stress punya inventory. Jadi boleh cek di sana. Dan dokter boleh refer kepada psikologi, begitu. Kedua inilah bertanya kepada yang pakar. Bertanya kepada yang pakar, antara dokter atau counselor di sektor PPD, ataupun bertanya kepada psikologi. Tidak apa, mungkin kita rasa macam nanti orang pandang serong terhadap kita. Maksudnya kalau kita takut begitu, kita pun pandang serong terhadap diri kita. Seterusnya, ketahui kemampuan diri dan banyakkan berehat jika perlu. Kalau kita perlu rehat, kita rehat dulu. Lepas itu nanti baru kita pikir. Daripada kita tidak dapat berpikir dengan baik, tapi kita tidak rehat pun, kita buat aja, tapi
tidak menjadi pun apa yang kita buat. Jadi kita mesti tahu kemampuan diri kita, sampai mana limit kita, sampai mana potensi kita. Jangan push further tapi akan menyebabkan kita punya kesehatan tuh terjejas. Keempat, amalkan pemakanan yang sehat. Tidak dinafikan lagi, memang pemakanan sebenarnya akan mempengaruhi kita punya dalaman. Jadi kita kena makan makanan yang sehat. Dan kita kena makan. Dan kita kena untuk tenaga. Macam mana sedih kita pun, macam mana stres kita pun, macam mana tidak masak pun, kita kena sekurang-kurangnya makan. Keempat. Kelima, sekiranya dokter atau mana-mana pakar macam psikiatri bagi obat, kena ambil. Dokter tuh bukan bagi obat saja-saja, makan. Tak apalah, kalau kamu mau ambil pun tak apa. Kalau kamu mau ambil, dia mau bagi untuk bagi kita sehat. Yang terakhir sekali adalah senaman, karena senaman tuh akan menyebabkan kita punya hormon-hormon yang baik akan keluar dan mempengaruhi kehidupan seharian kita. Jadi carilah masa, kalau kita rasa stres, kita cari masa untuk buat sesuatu yang menenangkan, ataupun kita cari masa untuk senaman. Oke, kalau mau tahu lagi lebih lanjut pasal cara-cara untuk menangani masalah, kalau contoh kita ada masalah begitu kan, insomnia apa semua, tapi kita ada masalah tuh hanya mild, tidak teruk. Jadi kita boleh bantu diri kita sendiri dengan cara tengok video saya di YouTube saya yang bertajuk self help. Sebab di situ saya ada kongsi macam mana dalam webinar kami dikongsikan tentang macam mana kita mau bantu diri kita bila kesehatan mental kita terjejas secara mild, secara sederhana. Kita sebenarnya boleh bantu diri kita. Sebelum kita mendapat bantuan lain, kita bantu dulu diri kita dan kita tengok adakah berkesan bila kita buat macam tu. Oke, silakan klik. Dan itu saja dari saya untuk kali ini. Sekian. Assalamualaikum. Bye semua.